Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita harus melakukan pengecekan terhadap mesin tersebut, di mana di setiap masing-masing mesin memiliki seri atau nama yang berbeda dari masing-masing mesin tersebut, di mana seperti contohnya berikut. Di sini ada dua mesin dengan nama yang sama, X455LJ, tetapi di bagian revisinya itu berbeda, seperti mesin yang satu dengan revisi 2.1 dan mesin kedua dengan revisi 3.1. Dari dua mesin ini, file BIOS tersebut berbeda, maka dari itu kita harus memastikan mesin tersebut dengan benar. Chip saya itu unknown, berarti di aplikasi ini tidak dapat mengenali chip yang akan di flash, karena di aplikasi yang tadi hanya menyediakan chip dengan jenis kebanyakan pada laptop Winbound atau MXIC, karena chip yang akan kita flash itu Giga Device, maka kita harus membuka aplikasi lain dengan support yang support dengan Giga Device. Oke, selanjutnya setelah aplikasi sudah terbuka, kita mencet detect chip. Nah, di sini akan muncul Giga Device. Lalu kita pencet read data. Nah, dengan gambar seperti berikut, tunggu proses hingga selesai. Nah, sambil menunggu proses selesai, saya akan menjelaskan tentang memory size. Di sini memory size yang digunakan adalah 64 bit. Dari mana saya tahu? Nah, kita dapat mengecek dari chip name-nya. Nah, di sini ada GD itu Giga Device 25 Ki 64. Nah, di sini 64 adalah ukuran dari si chipnya. Jadi kalau 64 bit dia berukuran file 8 mega. Jadi dalam hitungan BIOS 8 mega adalah 64, sedangkan 32 adalah 4, lalu ada lagi 128 itu dengan ukuran 16 mega. Setelah proses read data selesai, maka kita akan melihat beberapa bahasa dari komputer. Nah, bahasa komputer ini kita akan manfaatkan dengan menyamakan chip atau file yang sudah kita download dari web tadi. Jadi biasanya saya akan memfoto file tersebut, memfoto bahasa tersebut, lalu ketika sudah dihapus dan kita memasukkan file dari yang download tadi, saya akan menyamakan file tersebut apakah sama atau tidak. Jika tidak, berarti file itu bukan jenis file untuk BIOS tersebut. Jika sama, berarti file tersebut akan cocok. Selanjutnya, buka save file, di mana kita men-save file asli dari BIOS tersebut agar mengurangi resiko kegagalan. Ketika kegagalan flash, kita dapat mengembalikan isi file yang lama ke IC tersebut. Setelah file sudah di-save, kita klik erase atau delete file. Nah, di sini fungsinya untuk membersihkan file yang ada di chip tersebut. Jika proses erase atau delete file sudah selesai, lalu kita membuka
refresh lagi untuk membaca atau memastikan bahwa file tersebut sudah kosong, maka muncul tampilan seperti berikut, di mana tidak adanya bahasa mesin yang tersedia di dalam chip tersebut. Setelah proses read data sudah selesai, lalu kita membuka atau open file BIOS yang sudah di-download. Dimana file BIOS ini harus memiliki ukuran yang sama dengan yang aslinya. Nah, di sini juga ada tampilan bahasa mesin sama persis dengan BIOS asli yang tadi sudah kita lihat. Selanjutnya kita klik write data. Di sini fungsinya untuk mengisi file yang sudah kita buka ke chip yang akan kita flash. Jadi ini adalah proses flash tersebut.
IC BIOS tersebut, dimana jika dia benar maka tampilannya akan berhasil. Jika bukan milik dari IC BIOS tersebut maka tampilannya akan error.